Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih yang kami hormati Ibu Dr. Hajat Darlina Kartikarini MSI selaku dosen penguji untuk di verifikasi judul tesis ya di program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Tarbiyah di Sirajul Falah Bogor. Baik. Sekarang kita masuk ke masuk berikutnya, yaitu atas nama Supriyadi Sufyan As-Sauri ya, Ustadz Supriyadi Sufyan As-Sauri ya, di nomor NIM-nya 230 20 139 ya. Jadi dalam proses verifikasi judul tesis ini ya, mahasiswa diberikan waktu ya 3 menit untuk mendeskripsikan pertama tentang judul ya, usulan judul dari tesisnya. Kemudian yang kedua, metode apa yang digunakan ya, datanya seperti apa, cara menganalisisnya bagaimana, serta nanti temuan ya, atau di kuantitas itu ada hipotesa yang akan mungkin didapatkan dalam penelitian ini ya. Secara umum sebenarnya adalah apakah penelitian ini itu akan memberikan manfaat ya bagi komunitas, jamaah ataupun juga masyarakat secara umum ya. Kita mulai dari pemaparan oleh mahasiswa lebih kurang 2-3 menit. Dipersilakan untuk Saudara Supriyadi Sufyan As-Sauri. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk judul saya mengajukan kajian ilmiah terhadap naskah Sunda, analisis isi dan konteks di dalam perkembangan pendidikan di konteks sebelum Fatah Cikoneng Sukabumi. Kenapa mengambil naskah ini, judul ini? Karena memang dari 2 tahun sebelumnya saya sering pencarian naskah ilmiah yang berbentuk manuskrip kuno yang saya didampingi oleh dosen Indonesia pasca sarjana Ustaz Dr. Ginanjar Saban. Kebetulan saya bagian di daerah Sukabumi dan hobi juga gitu. Dan di perpustakaan dekat rumah banyak manuskrip kebetulan, dan yang saya gali itu yang sesuai dengan kemampuan saya. Kenapa judulnya ini? Karena yang kebetulan di pesantren itu yang saya menariknya adalah kajiannya sering menggunakan bahasa Sunda dan pengaruh terhadap masyarakat di situ sangat bagus sekali dengan kajian itu. Dan memang di dalam yang saya temukan naskahnya itu ada beberapa pembahasan yang memang di dalam naskah yang baru-baru itu jarang. Pembahasannya maksudnya seperti menjelaskan di bidang kalimatun thayyibah, kan itu isinya ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf, dan muamalah juga. Itu kan yang di kitab atau di buku-buku lain itu membahas kalimatun thayyibah itu hanya sebatas zikir saja. Untuk manfaat di lingkungan sosial dan pendidikan di pesantren itu hanya sebatas itu biasanya. Nah, di situ dipaparkan lumayan gitu. Tapi bahasa Sunda yang aksara plegong gitu, Pak. Ya, paham. Ya, aksara plegong gitu. Makanya ingin mengkaji itu, dan saya menarik gitu, ingin meneliti lebih dalam, mengkaji, dan ini juga belum dibaca semua, hanya sekilas saja. Dan itu juga ngambil judul ini ada dorongan motivasi dari beliau juga, Ustaz Ginanjar itu. Kalau metodenya mau menggunakan metode apa? Metode penelitiannya? Metode ini yang langsung di tempat itu Apa tuh namanya? kualitatif ya? Apa kuantitatif ya, Pak? Kuantitatif
yang sih? selain data ini yang langsung ke tempat lah. Kalau kualitatif itu Semuanya langsung juga. bedanya apa kuantitatif dengan kualitatif? Kan kalau kualitatif itu lebih ke ini Pak, apa namanya, lebih ke sumbernya data kan ya. Ya semua juga data sih. Ya, maksudnya nggak ada ke tempatnya langsung kan. Ada. Semua. Kuantitatif juga ke tempat langsung juga. Kan ada penelitian yang memang apa namanya, dengan metode wawancara gitu di tempat yang saya tuju itu. Ada yang memang pakai sumber buku-buku saja kan. Nah, yang saya sekarang ini mau itu pakai yang langsung ke tempat yang bersangkutan yang mempunyai naskahnya itu dengan sebagian metode wawancaranya. Nggak tahu bedanya kuantitatif sama kualitatif. Lupa aku ada itu definisi. Harusnya Lupa atau nggak tahu? nggak tahu. Ya sebelumnya nggak tahu, tapi kan pernah belajar tuh kan sama Pak Dr. Wisnu tuh pernah dijelaskan kualitatif apa. Lu pernah belajar ya tentang penelitian ya? Belum perasaan nih. Enggak, seling-seling kan. Oh, diseling-selingan doang. Iya. Ya udah lah nggak apa-apa. Itu fokus karena nanti disiplinnya lebih banyak lagi Bu Dokter nih. Ya. Nah, jadi oke itu adalah masuk ke dalam kualitatif. Tapi tadi kalau hanya wawancara tidak tepat. Iya. Nah, berarti nanti harus banyak belajar ke yang dosen di Unusia itu ya. Karena ini nanti termasuk studi naskah sebenarnya. Tapi sebelum lanjut kayaknya ke Bu Dokter dulu deh, silakan. Pertama Anda harus paham dulu ya, kalau misalnya mau kualitatif itu menggunakan tool ya, itu menggunakan alat analisis. Kalau kuantitatif itu menggunakan alat analisis. Semuanya tetap didatangi ke lapangan saja, tapi menggunakan responden, kuesioner itu menggunakan disebut dengan metode kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya mengunakan mengambil suatu teori besarnya, mengambil satu topik besarnya, kemudian melakukan analisis melalui wawancara mendalam atau interview, melalui studi literatur atau menggunakan teknik macam-macam lainnya yang sifatnya tidak menggunakan tool, jadi tidak menggunakan software gitu doang sebagainya. Itu kualitatif, kalau Anda berarti kualitatif. Itu pertama yang harus Anda paham. Terus kalau mengenai kaitannya dengan saya nggak ada menjelaskan kaitannya naskah kuno dengan pendidikan ini, magister pendidikan di sini apa? Apa? Kaitannya dengan pendidikan Islam itu kaitannya gimana? Ya itu untuk apa namanya, lebih ke perkembangan pendidikan di situ di pesantren dan di lingkungan masyarakat. Naskahnya itu ada kaitannya dengan pendidikan Islam. Iya, ada. Jadi nanti di situ Anda bahasnya apa? Coba lihat lagi dulu. Coba dibaca lagi. Judulnya kajian ilmiah terhadap naskah Sunda, analisis isi dan konten di Ponpes Nurfatan. Jadi nanti cuma analisis saja. Jadi kalau misalnya Anda ini S2, tingkatannya bukan analisis, analisis itu S1. Jadi kalau Anda hanya analisis itu berarti baru di taraf S1. Karena Anda S2 harus sintesis. Dan sintesis itu artinya dari analisis yang Anda lakukan dulu, Anda melakukan analisis dulu, kemudian Anda akan melakukan sintesis. Sintesis itu artinya dari apa yang Anda pelajari, Anda menemukan hal-hal baru yang Anda sendiri murni yang menemukannya. Paham nggak? Nah, jadi kalau S1 itu analisis, kalau S2 itu sintesis, ya kan? Kalau S3 itu sistem. Ya, sistem itu ya menyangkut banyak hal. Tapi kalau S2 ini baru sintesis. Kalau misalnya Anda belajar tentang naskah Sunda kuno, kemudian kaitannya dengan aplikasinya dengan pesantren, berarti Anda harus melakukan sintesis. Sintesis itu membuat suatu rumusan baru yang belum pernah orang lain buat, belum pernah orang lain cetuskan, belum pernah orang lain temukan. Bagaimana mengaitkan naskah kuno itu diaplikasikan di pesantren. Jadi analisisnya mungkin mesti Nanti dengan sintesis. mungkin tidak kalimatnya tidak perlu analisis dan spesies, tapi Anda Harus memberi dicantumkan. karena kalau analisis sudah jelas itu
ini apa S1 ya, atau ada tambahkan analisis dan sintesis isi konteks, atau Anda mau terlalu panjang Anda pilih konteks yang lainnya lagi bisa gitu ya. Jadi nanti yang penelitian yang Anda lakukan dari naskah kuliah yang Anda pelajari, Anda menemukan hal-hal baru bagaimana penerapannya di pondok pesantren. Jadi betul-betul aplikatif, ada poinnya 1 apa, 2 apa, 3 apa, kemudian cara mengaplikasikannya seperti apa. Kemudian Anda akan membuat kesimpulan. Kesimpulan itu adalah teori baru hasil penelitian Anda secara kualitatif yang merupakan hasil penelitian yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Ya, itu jelas kan dari sisi ininya ya. Kalau dari saya, pertama mulai dari tadi judulnya ya. Jadi judulnya itu yang tulisan kajian ilmiah itu dihilangkan. Jadi nggak usah pakai kata-kata kajian ilmiah ya Bu Dokter ya. Karena itu sudah ilmiah kan ya. Jadi nggak usah pakai kajian ilmiah. Kemudian naskah Sunda kuno juga terlalu umum. Ya, namanya naskahnya apa? Nama naskahnya apa? Jadi lebih bagus kalau spesifik 1 atau 2 aja. Nama naskahnya apa? Manuskripnya judulnya apa? Kalau judulnya nggak secara umum sih, isinya kan apa namanya, Kitabul Fikih. Tapi di dalamnya isinya apa namanya, mengenai tauhid, tasawuf. Tapi itu bukan Kitabul Fikih, maksudnya memang judul kita. Penulisnya siapa? Pengarangnya? Kalau pengarangnya memang di situ tidak ada Pak. Tidak ada. Lengkap tahunnya, Nah, cuma betul. penulisnya tidak ada. Gimana Pak kalau gitu? Ya sebenarnya nggak apa-apa, itu kan cuma dari nama naskahnya apa disebutnya. Mungkin ada juga sampai tulisan naskahnya itu hanya kode aja, bisa juga kalau di perpustakaan nasional itu dia hanya kode saja, sampai penulisnya pun nggak ada masalah. Tapi yang paling penting itu naskahnya itu yang aslinya masih ada. Ada itu asli. Pakai itu apa? tulisan tangan, Tulisan tangan. kertas Eropa gitu lah. Kertas yang biar dulu ya, ada ruang itu kali ya. Kayak gitu, ya. Gitu. Terus penulisnya nggak ada. Nggak ada. Judul depannya, judul Nggak ada, bukunya judul ininya nggak ada. nggak ada. Nanti jadi kurang ilmiah ya. Iya. Pembahasannya paham gitu. Ya sebenarnya sih kalau dia tapi itu tulisan tangan asli ya. Asli ya. Pakai penjelasan Sunda gitu. Sebenarnya dia masih bisa karena dia tulisan aslinya itu, cuman itu kan baru. Jadi gini, itu namanya itu nanti studinya itu adalah studi namanya itu untuk kajian manuskrip. Jadi manuskrip itu dengan bahasa, nanti bisa pilihan bahasa, pendekatan bahasa, termasuk juga tadi yang langkah pertama itu adalah autentifikasi dari naskah itu sendiri. Ini naskahnya asli atau enggak, dia kutipan atau tidak, ini bukan kopian tapi pengulangan atau tidak gitu kan. Mungkin sebelumnya di daun notar atau mungkin di cangkuang gitu kan, banyak tuh. Kebetulan saya di situ juga tuh. Nah kemudian itu yang pertama, jadi judulnya, penulisnya, sama tadi topik utamanya. Nah tadi betul Bu Dokter menyebutkan tentang korelasinya, ya, korelasi dan juga relevansi dengan pendidikan agama Islam. Kalau ada beberapa penelitian yang saya buka gitu ya, tadi yang saya pikirkan dari awal itu judulnya itu adalah reaktualisasi pendidikan agama Islam dalam naskah Sunda ini, disebutkan naskah Sunda ini ya, serta misalnya implementasinya atau praktiknya di pesantren. Nah tadi juga kalau bisa pesantren jangan satu ya, karena mungkin ada pesantren lain juga yang menggunakan misalnya kitab itu atau turunan dari kitab itu ataupun nilai-nilai yang ada dalam kitab tersebut. Nah jadi kalau di Sukabumi itu kalau bisa jangan satu, makanya dipastikan kitab naskah itu dipakai nggak di tempat lain. Kalau yang saya temukan baru di pesantren itu. Kalau pesantren itu kan saya buka juga, ini kan dia pesantren memang khusus untuk digitalisasi naskah ya. Iya. Nah naskah itu dia kira-kira tahun berapa ditulisnya? Kalau Satu kan kita fokus ke satu naskah. 3 kalau hijriahnya ya. 1321 kalau. 1321 berarti kan sekitar ya setahun, 100 tahun yang lalu ya. 100 tahun yang lalu, berarti kan belum begitu lama ya. Masanya berapa bulan itu? Berarti sekitar tahun 18-an. 1800 ya, berarti belum begitu lama juga ya, 1800-an ya. Itu kan berarti memang yang nulis itu kalau nggak salah orang Islam kan ya. Kan karena tentang fikih kan itu ya. Dan kemudian pertama dari sisi itunya pendidikan agama Islamnya. Nah,
Kalau teori pendidikan itu kan sebenarnya tadi bukan kontennya, sebenarnya lebih spesifik kalau misalnya kita yang taklim atau taklim misalnya gitu. Jadi memang fokus pada pendidikan atau pembelajarannya. Gitu. Memang pertama itu saya judulnya yang masalah taklim itu. Terus? Karena kan saya pernah sama bapak itu pas nanya itu bagus tuh kalau penelitian manuskrip. Oh, pernah nanya ya? Pernah nanya saya juga sih. Saya ingat ke situ, oh iya, ingat dan bentuk fisiknya ada di rumah. Gitu. Ada ya, itu kita apa itu? Ya yang barusan itu. Yang ini, namanya ternyata Kitabul Fiqh, kayaknya bukan kali ya? Masa, pokoknya lebih 80% fikih muamalah, haji naya gitu kan. Tapi diselingi tasawuf ke akidah. Nah itu juga nggak perlu semuanya, nggak perlu dibahas semuanya. Justru cari fokus yang nilai-nilai pendidikannya. Yang pendidikan misalnya ada guru, ada murid gitu ya, atau mungkin anjuran untuk tentang ilmu gitu ya, bisa juga tuh iniannya gitu. Belum diterjemahkan itu? Ke Indonesia? Iya, ke Indonesia. Belum ya. Terus dia belum juga di ini kan, di istilahnya itu apa diajarkan atau di pesantren itu. Di pesantren itu diajarkan atau enggak sih? Kalau sama kiainya dipakai. Maksudnya dipakai diajarkan. Itu cuma secara penjelasan kiai dari situ juga. Berarti tidak dipakai kan, tidak diajarkan kan? Ya. Tidak diajarkan kan? Ya berarti bukan diajarkan, jadi bukan kitab textbook, bukan buku ajar gitu ya. Kalau buku ajar kan misalnya Ta'lim ini ada kitabnya, kemudian diajarkan. Kalau ini mungkin ya secara umum saja gitu kan ya. Nah, kita kalau naskahnya nggak ada masalah. Terus kemudian nanti harus ada runtutan dari namanya itu pakai ilmu filologi. Ya, tapi filologi itu nggak cukup, harus tambah lagi dengan disiplin ilmu pendidikan agama Islam. Itu bisa pakai kualitatif lah, konten analisis. Ya, jadi menganalisis dari konten yang ada di situ setelah naskah itu betul-betul asli, gitu ya. Jadi pertama itu mendeskripsikan tentang naskah itu, keasliannya. Kemudian nanti pengaruh-pengaruhnya, siapa penulisnya, walaupun nggak ada penulisnya, kira-kira ini siapa sih sebenarnya, kira-kira nanti kan bisa diprediksi tuh ya penulisnya. Kemudian nanti baru ke kontennya, isinya itu bicara tentang apa, nanti secara umum bicara semuanya itu di bab 2. Nah di bab 4-nya baru fokus kepada kalau bisa yang pendidikan ya, pendidikan. Misalnya fokus kepada akidahnya atau fikihnya, itu lebih bagus, malah lebih spesifik. Ya kalau saran saya sih yang masih banyak itu kalau akidah mungkin nanti khawatir agak sedikit, ini mendingan bagian fikihnya aja, terutama nanti fikih ibadah yang dia ada korelasinya dengan materi pendidikan agama Islam, terutama di mata pelajaran fikih. Nah nanti di situ tadi bukan, bahkan nggak perlu ke Sukabumi kalau menurut saya, bisa kita bandingkan dengan kurikulum fikih yang ada di Kementerian Agama. Itu kira-kira nyambung nggak nih? Gitu. Nah kalau berarti nanti cari juga MTS atau SMA ya, bukan MTS atau aliyah yang mereka punya buku pegangan untuk fikih. Nah kira-kira ada nggak nyambung? Kalau lebih bagus memang satu Bogor itu juga dipetakan, ini mata pelajaran fikihnya itu ini nggak sih gitu ya gitu. Kalau mau semuanya itu agak berat, mungkin kalau nanti berikutnya itu mungkin nanti kita bisa next year untuk penelitian berikutnya itu nanti akan bagus. Cuma judulnya nggak tahu. Judulnya nggak, cuma itu doang, langsung ke Mukadimah gitu. Di Mukadimahnya nggak ada, di dalamnya nggak disebutkan. Di tabunnya kan biasa ada penulis atau siapa. Kalau menurut saya kayaknya ada, cuma sudah ini karena sudah lama ya, jadi tidak terawat. Tapi Ya, itu pasti masih bisa dicari tahu. Iya, kalau di filologi katanya untuk pemegangnya sama, nggak tahu. Tapi nggak tahu kalau sama Dr. Ginanjar itu kan saya belum ketemu lagi. Iya, betul, ketemu lagi. Makanya ditanya ke Perpustakaan Nasional bisa kali. Iya bisa, banyak di UIN Jakarta juga ada. Kemudian yang paling banyak di Unpad. Pajajaran itu ada Prof. Undang Darsa sama Prof. Lilis itu ahlinya itu untuk naskah-naskah Sunda kuno itu. Nah, itu. Jadi namanya itu pendekatannya itu ya bisa harus sebutnya mix method, atau kalau kita biasanya nyebutnya itu multi approach. Ya, jadi pendekatannya itu banyak. Jadi nggak bisa, oh itu udah jadi kemudian naskahnya itu kemudian kita aktualisasikan, kita ambilkan nilai-nilai, enggak. Jadi ini naskahnya asli apa enggak nih?
gitu. Jadi kalau hadis itu kayak kita mau membahas tentang hadisnya dulu pastikan ini sahih atau hasan atau doif gitu kan ya. Setelah itu oke, doif tapi masih bisa dipakai nih gitu kan ya. Nah baru kita bicara kontennya. Jadi ada beberapa step untuk penelitiannya. Nah gitu ya. Jadi nanti tapi pertama tuh dipetakan dulu. Bisa nggak bikin mind map dari isi berapa halaman? Itunya apa? Hasilnya tipis sih Pak, enggak sampai 50 enggak. Iya bisa. Jadi dipetakan dan itu nanti bisa buat penelitian berikutnya. Nanti diceritakan di belakang. Cuman tadi masih di pendidikan agama Islamnya ini harus betul-betul nyambung gitu. Karena kan ada PAI. Iya karena PAI gitu. Walaupun ke materinya itu mungkin masih bisa gitu. Materi udah tulis di judulnya aja berarti Pak ya. Iya, judulnya coba tulis tadi. Misalnya ya, nanti kan ada banyak beberapa pilihan. Iya. Ya, judulnya misalnya tadi kata-kata yang ngikutin kayak UIN ini, reaktualisasi nilai-nilai apa? Enggak usah pakai nilai langsung. Pendidikan agama Islam. Mata pelajaran fikih. Ya pada naskah bukan Sunda kuno sih, nanti sebutkan, tapi sementara tulis naskah Sunda kuno sebelum ketemu judulnya. Ada naskah Sunda. Naskah Sunda kuno gitu, tapi nanti disebutkan naskahnya itu. Yeah. Serta ya tadi apa namanya itu relevansinya aja, relevansinya dengan kurikulum atau pembelajaran kurikulum fikih nanti dipilih di situ. Jadi biar lebih banyak jadinya nih. Lokasinya di mana? Iya, bisa lokasinya. Sebenarnya kalau S2 sih harusnya ke Kemenat sih. Tapi itu kan dosa kalau sih mau minta. Enggak, jadi ya nggak apa-apa. Jadi dia itu sebenarnya pengen tahu gini. Jadi ini kan di naskah Sunda, ini naskah Sunda nih dia bahas tentang fikih misalnya toharoh, gitu kan ya. Nah kemudian ini tuh udah selesai nih fikihnya kayak gini. Nah ini kemudian ini ada nggak sih masih ada pengaruhnya nggak sih relevansinya dengan kurikulum yang ada di PAI itu fikih itu gitu. Bisa di pesantren atau di mana? Oh ternyata udah beda jauh nih, gitu kan ya. Udah nggak ada hubungannya nih misalnya. Tapi sekalian perbandingan gitu ya? Bukan perbandingan, bukan membandingkan, tapi melihat relevansi, iya. Jadi makanya ada aktualisasi itu kan, jadi melihat oh ternyata seperti ini gitu. Judulnya sementara itu. Nah, jadi pertama dihatamkan dulu yang naskahnya itu, setelah itu baru melihat nanti adanya di mana yang fikih itu. Nanti bisa berubah apakah mau fikih, mau akidah, atau kayaknya akhlak juga bisa.